Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. قال الله تعالى في كتابه الكريم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam kajian pekanan Ma'had Al-Mubarak Banjarmasin. Dan sore hari ini kita akan membaca kitab Al-Madkhal ila Usulil Fiqh karya Dr. Abdurrahman ibn Abdullah ibn Abdul Qadir As-Saqqaf hafizahullahu taala. Baik, dan di sini ya ada tertulis ya judulnya tingkatan idrak ya. Tingkatan idrak, maratibul idrak. Khamisan, um, yang kelima, al al-asya allati yuhtaju ila tasawwuriha fi hadzal fan. Perkara-perkara yang perlu untuk difahami, untuk kita miliki tasawur tentangnya dalam cabang ilmu ini. Em, Beliau ingin menjelaskan bahwa ini adalah perkara-perkara yang mungkin tidak berhubungan langsung dengan apa yang dibahas sebelumnya, karena kita masih dalam kerangka besar Mabadi Asyarah Usul Fikih ya. Masih kerangka besar Mabadi Asyarah Usul Fikih ini bagi yang melihat eh, kitabnya langsung ya. Bukan slide yang saya buat. Ini masih di Al-Faslu As-Sani Mabadi Ilmi Al-Usul ya. Mabadi Ilmi Al-Usul. Sebelum ini kita sudah sampai pada Baqiyatul Mabadi ya, sisa pembahasan Mabadi, dan selesai sudah semua Mabadi Asyarah ya, 10 mabda dalam usul fikih. Nah, kemudian beliau masukkan juga pembahasan di poin kelima ini ya, dalam fasal ini, karena menurut beliau ini juga dibutuhkan untuk diketahui ya, untuk diketahui dalam pembahasan usul fikih, meskipun mungkin tidak secara langsung masuk ke dalam bab-bab usul fikih gitu ya. Sebagian ulama masukkan ini ke dalam muqaddimah, muqaddimah um, kalamiyah gitu ya. Jadi um, usul fikih itu kan ada abwab ya, ada bab-bab usul fikih. Sebagian ulama sebenarnya sudah kita bahas ya. Ada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, kemudian eh, apa dalil-dalil lain yang diperselisihkan ya. Eh, Sering disebut juga dengan istidlal, kemudian berapa sudah lima ya, kemudian at-ta'adul wa tarjih, dan yang terakhir al-ijtihad wa taqlid. Ada 7 bab usul fikih ya. Nah, dan kemudian mereka masukkan ada muqaddimah ya. Muqaddimah itu semacam pengantar sebelum kita masuk ke dalam bab-bab tadi. Nah, muqaddimah usul fikih itu ada muqaddimah dalam
pembahasan akidah atau kadang mereka sebut dengan istilah muqaddimah dalam kalamiyah ya. Kemudian ada muqaddimah dalam bahasa Arab dan ada muqaddimah dalam hukum syar'i ya, atau dalam hukum. Nah, itu diletakkan di muqaddimah. Termasuk yang bisa dimasukkan ke dalam muqaddimah pembahasan kalamiyah itu adalah ini gitu ya. Adalah ini. Nah, jadi beliau memberi judulnya ya perkara-perkara yang perlu untuk difahami dalam cabang ilmu ini. Dan ya kita beri judul ini Maratibul Idrak ya, tingkatan pengetahuan. Dan saya sampaikan bahwa hal ini memang sangat-sangat penting ya. Sangat-sangat penting untuk mengkerangkakan pikiran kita. Kita perlu pahami bahwa dalam setiap kita bertindak itu harus dilandasi oleh dasar yang benar dalam perkara apapun sebenarnya ya. Dalam perkara apapun. Pertama jelas dalam perkara apapun kita terikat dengan syariat ya, itu jelas ya. Seorang muslim terikat dengan syariat. Em, Kemudian ya setiap kita perlu bertindak ya kalau bahasanya di atas landasan ilmu, di atas landasan ilmu, apapun itu sikap kita tentang apapun itu. Tidak boleh kita misalnya ini perkara biasa saja kita sembarangan saja, tidak bisa. Mau perkara besar sebesar apapun sampai perkara kecil sekecil apapun timbangannya sedasar ilmu. Berkomentar dalam perkara yang sebesar apapun atau perkara yang seremeh apapun tetap tidak boleh sembarangan gitu. Tetap tidak boleh sembarangan. Misalnya ada yang kita harus hati-hati kalau bicara agama, tapi kalau bicara politik misalnya tidak perlu hati-hati. Ya, tidak, tetap sama gitu. Ketentuan dasarnya tetap sama. Karena kita wajib berbicara hanya sesuatu yang hak, sesuatu yang benar dan di atas landasan ilmu. Perkara apapun itu, ya. Perkara apapun itu. Kadang orang terjadi kepribadian ganda gitu ya. Ketika sangat ketat dalam satu perkara tapi sekaligus eh, apa sembarangan dalam perkara yang lain. Sembarangan dalam perkara yang lain. Nah, saya pernah contohkan misalnya seseorang yang dalam persoalan agama misalnya begitu kuat taklidnya kepada ustadznya, ya, karena menganggap ustadznya ini ahli dalam agama, sehingga kita wajib mengikuti ahli gitu, mengikuti yang ahli. Dan itu ya dalam konsep dasar kan memang betul ya. Masalah ustadznya betulan ahli atau tidak itu lain cerita ya. Tapi konsep dasar kan memang betul. Kita mengikuti penjelasan para ahli gitu. Nah, tapi ternyata dia dalam misalnya dalam persoalan ekonomi, politik malah berasumsi sendiri tanpa dasar gitu, tanpa mengikuti penjelasan para ahli. Hanya demi memuaskan keinginannya gitu atau hanya ya misalnya kalau dia eh, membela gitu. Misalnya dia punya prinsip taat mutlak gitu misalnya kepada ulil amri, maka semua kebijakan penguasa dianggap itu harus selalu benar gitu. Nah, kemudian dengan itu dia berasumsi kebijakan apapun yang sedang dikritisi oleh orang-orang itu sebagai kebijakan yang benar, tanpa mau mendengar penjelasan para ahli yang ternyata juga mengkritisi. Nah, di sini bermasalah. Karena apa? Karena di satu hal dia mengatakan kita wajib berpegang pada penjelasan para ahli, tapi dalam hal yang lain dia malah serampangan gitu. Itu menunjukkan adanya tidak konsisten dalam berpikir, tidak konsisten dalam berpikir. Termasuk dalam banyak hal yang lainnya. Nah, sekarang kita coba sedikit kaitkan dengan tema kita ini. Misalnya eh dalam konteks menghormati perbedaan pendapat, ya. Menghormati perbedaan pendapat. Kita mungkin sudah terlalu sering ya mendengar menghormati perbedaan pendapat. Cuma pertanyaannya adalah pendapat yang mana yang perlu dihormati. Ya. Karena kalau orang sekadar memegang jargonnya bahwa kita harus menghormati perbedaan pendapat, maka nanti semua pendapat dia terima, dihormati. Ujungnya menjadi orang yang tidak memiliki pendirian, ya. Atau bahkan menoleransi perkara-perkara yang jelas-jelas batil gitu.
Atau sebaliknya tidak mau menerima perbedaan pendapat sama sekali. Akhirnya menjadi orang yang sangat kaku dalam beragama, dalam hidup. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana agar kita bisa menyikapi hal ini dengan tepat, dengan landasan ilmu, dan bukan sekadar sok-sokan saja gitu. Ya. Misalnya karena seseorang ini ingin dikenal sebagai orang yang eh, toleran gitu, orang yang baik gitu. Akhirnya semuanya disikapinya dengan cara yang sama. Kita memang berbeda pendapat, tapi saya hormati pendapat Anda itu pada semua pendapat, tanpa memedulikan pendapat itu apakah masih memiliki ihtimal benar atau tidak. Karena yang dia pegang bukan ilmu, tapi sekadar kesan yang menunjukkan bahwa dia toleran gitu. Apa dampak negatifnya? Dampak negatifnya dia akan toleran terhadap semua semua hal yang bahkan itu menyimpang, bahkan itu menyimpang. Nah, pembahasan marotibul idrak yang kita bahas ini itu akan memberikan kita panduan bagaimana menilai sesuatu, ya. Makanya bagi saya ini pembahasan yang sangat-sangat penting ya. Karena mengajarkan kepada kita bagaimana cara menilai sesuatu dan akhirnya penilaian kita itu sifatnya proporsional, benar, adil di atas landasan ilmu dan tidak perlu untuk bersikap sok bijak atau sok sebaliknya ya apa sok bijak atau sok eh, ketat gitu atau keras misalnya bukan. Jadi karena kalau istilah sok itu kan dia cuma mengesankan gitu ya. Kalau dikatakan sok bijak, dia mengesankan diri kepada orang lain bahwa dia bijak. Padahal sikap bijaknya itu tidak didasari oleh landasan yang kuat. Sebagaimana sok ketat tadi sok apa istilahnya ya? Sok komitmen gitu dengan agama, tapi ya namanya sok itu berarti dia cuma mengesankan dia komitmen dengan agama. Padahal bisa jadi sebenarnya yang terjadi padanya adalah tidak memahami gitu. Bagaimana em, bersikap gitu dalam agama ini. Nah, dengan pelajaran ini kita insya Allah bisa menyikapi sesuatu dengan tepat. Secara konsep tentunya ya. Tentu untuk bisa menimbang tiap hal itu harus memiliki wawasan tentang hal tersebut. Cuma kerangka berpikirnya yang sudah kita punya. Sebelum kita masuk ke teks lagi, saya coba bayangkan gini. Em, kita semua paham bahwa umat Islam itu yang sholat subuh ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Semua kita tahu karena terlalu umum ya masyarakat kita heterogen apalagi yang di perkotaan ya. Kita semua tahu oh masjid ini pakai kunut subuh, masjid itu tidak pakai kunut subuh ya. Eh nah, apa jadi ketika itu kan kita semua tahu gitu ya bahwa ada perbedaan itu gitu. Bahwa ada perbedaan itu. Sekarang ya wawasannya ada, tapi dengan perbedaan kerangka berpikir, cara menilai itu akan berbeda. Orang yang tidak memahami kerangka berpikir yang kita akan bahas ini, dia akan menganggap bahwa ini adalah persoalan hak dan batil, sesat dan lurus. Paham ya? Jadi salah satu dari praktek itu adalah praktek yang lurus dalam agama dan salah satu lagi adalah praktek yang sesat dalam agama. Apa mana yang dia pikir lurus dan mana yang dia pikir sesat? Tentu sesuai dengan informasi yang dia pernah terima. Jadi kalau yang dia pernah terima di taklim dia gitu atau di komunitas dia bahwa kunut subuh itu tidak ada gitu. Kunut subuh itu sesuatu yang tidak disyariatkan. Nah, maka persepsi dia kemudian adalah yang melakukan kunut subuh itu telah tersesat. Kalau ditanya apakah dia tidak tahu bahwa banyak sekali umat Islam yang melakukan kunut subuh? Tahu. Bahwasanya sama. Apakah dia tidak tahu bahwa ada mazhab fikih yang mengatakan kunut subuh itu sunnah? Tahu.
Apakah dia tidak tahu bahwa ada ulama-ulama besar termasuk di antaranya misalnya Imam Syafi'i yang menyatakan kunut subuh itu sunnah? Tahu. Jadi secara wawasan tidak beda dengan kita. Bahkan gitu ya. Apakah mereka tahu bahwa eh, Imam Syafi'i dan juga ulama-ulama yang sependapat dengan beliau eh, mengatakan ada hadis yang mendukung pendapat mereka, pendapat ulama-ulama ini. Apakah mereka tadi tahu? Tahu. Jadi secara wawasan mereka dan kita sama. Sama-sama tahu tentang hal itu semua. Tapi mengapa mereka tetap mengatakan bahwa praktek itulah praktek yang tidak lurus gitu. Praktek yang menyimpang. Ya karena bagi mereka kebenaran dalam perkara ini satu saja dan kebenaran itu tingkatnya adalah atau mereka tidak paham tingkatan kebenaran ya. Intinya bahwa yang benar di sini cuma satu sedangkan sisanya itu semuanya menyimpang ya. Jadi jangan dipotong ya. Kebenaran cuma satu itu benar, sebenarnya istilah kebenaran cuma satu itu benar. Tapi selainnya menyimpang, nah itu yang bermasalah ya. Nah, jadi mereka pahami kebenaran cuma satu dan selainnya menyimpang. Maka mereka anggap praktek masyarakat yang kunut subuh itu praktek menyimpang. Mazhab yang mengatakan kunut subuh itu sunnah, pendapatnya itu telah pendapatnya ya pendapat yang menyimpang. Dan imam, ya kalau mereka masih menghormati sang imam, mereka akan katakan ya imamnya ini ya namanya manusia itu tergelincir gitu jatuh pada kesalahan dan yang kita ikuti bukanlah ulama tapi dalil gitu yang kita ikuti adalah bukan ulama tapi dalil itu cara berpikir mereka. Nah sebaliknya orang yang memiliki kerangka berpikir yang berbeda mereka mengatakan bahwa ranah kunut subuh ini adalah ranah zonniyah, ranah ijtihadi. Memang ada satu yang benar tapi yang salah pun itu masih layak ditoleransi karena masih ada ihtimal kebenaran, masih ada kemungkinan kebenaran. Nah, pertanyaannya mengapa yang kedua ini berbeda? Mengapa dia katakan ini masih mengandung ihtimal kebenaran, masih mengandung ada kemungkinan kebenaran? Jawabannya karena kerangka berpikirnya sudah terbentuk. Kerangka berpikirnya sudah terbentuk. Nah, orang yang kedua ini juga dia tidak akan menyikapi hal ini sama dengan penyikapan terhadap misalnya aksi LGBT misalnya. Ketika misalnya di masyarakat ada yang mengatakan em, LGBT, tindakan LGBT itu jelas mungkar, buruk segala macam, dan ada yang mengatakan tindakan LGBT itu adalah ya apa? Adalah ya keragaman gitu. Nah, apakah yang kedua ini akan mengatakan ya sudah kita sama-sama hormati gitu, sama dengan perkara kunut tadi? Tidak. Pertanyaannya mengapa tidak? Karena dia paham bahwa kalau yang pertama tadi ranah zonniyat ijtihadiyah yang membuka ruang untuk perbedaan pendapat, sedangkan perkara yang kedua ini tidak. Pertanyaan berikutnya, dari mana dia tahu itu? Dari kerangka berpikir yang telah terbentuk padanya. Dan kemudian mendapatkan wawasan terhadap tema tersebut. Nah, jadi wawasan dan kerangka berpikirnya itu dua-duanya sama penting. Kalau kerangka berpikirnya benar tapi wawasannya kurang, ya berarti dia tidak bisa menilai kan. Tapi kalau wawasannya punya, tapi kerangka berpikirnya sudah bermasalah, mau sealim apapun kalau mau kita katakan ya, atau dalam bahasa lain mungkin bukan sealim ya, mau sebanyak apapun wawasan yang dia miliki, ya, mau sebanyak apapun wawasan yang dia miliki, karena kerangka berpikirnya sudah salah duluan, yang ada hanyalah orang yang bersikap salah, tapi ya dia diikuti oleh banyak orang gitu. Itu aja masalahnya. Dan itu banyak kan, gitu. Banyak yang seperti itu, gitu. Yang sudah diikuti oleh banyak orang, tapi kerangka berpikirnya sudah salah duluan, mudah menyesatkan gitu misalnya. Ada orang yang mudah menyesatkan. Kita mungkin ketemu orang yang mudah menyesatkan ini orang awam, orang biasa. Ya mudahlah kita, dia siapa dia tidak pernah belajar ini gitu. Coba bayangkan bahwa sikap dia itu tidak lahir dengan sendirinya. Sikap itu tidak lahir dari ruang kosong gitu. Itu lahir dari pengajaran gurunya. Gurunya dari gurunya lagi yang senior gitu. Nah, gurunya yang senior inilah yang kalau kita lihat ini ya ini orang besar gitu. Masalahnya adalah orang besar ini kerangka berpikirnya tidak pernah dia perbaiki gitu.
Kerangka berpikirnya sejak dia baru belajar sampai dia kemudian menjadi besar, itu tidak pernah dia ubah. Akhirnya sikap mudah menyesatkan orang lain itu tetap bertahan pada dirinya. Dan kemudian karena dia sudah jadi guru, muridnya banyak, diajarkan kepada banyak orang. Murid-muridnya yang kemudian jadi guru juga mengajarkan kepada ya orang-orang masyarakat umum gitu. Nah, jadi karena itulah penting sekali pembahasan pembahasan ini ya. Eh, karena ya tadi misalnya pada kunut dan pada LGBT tadi dia tidak sekadar ikut-ikutan. Ada orang yang ikut-ikutan, ada orang yang mengapa kamu menghormati perbedaan pendapat dalam kunut subuh ini? Kalau disuruh menjelaskan tidak bisa. Yang dia pikirkan hanyalah ya orang menghormati, saya menghormati juga. Ini sikap ikut-ikutan. Ini sikap ikut-ikutan, sikap yang tidak di atas landasan ilmu. Mengapa Anda menolak LGBT? Ya orang-orang menolak. Orang-orang menolak gitu. Mengapa Anda tidak menganggapnya sebagai perbedaan pendapat yang layak dihormati? Guru saya tidak menganggap demikian. Nah, gitu. Atau orang-orang di lingkungan saya tidak menganggap demikian. Dia tidak paham juga mengapa dia bersikap seperti itu. Nah, ini juga bermasalah gitu ya. Mengapa bermasalah? Karena dia terombang-ambing nanti. Dia mudah terombang-ambing. Kalau orang yang kerangka berpikirnya benar, dia tidak akan terombang-ambing. Mau dimanapun dia akan tetap bersikap dengan cara yang benar. Ada orang yang terombang-ambing itu, dia berada di komunitas A, dia bersikap seperti orang-orang komunitas A. Kalau dia berpindah kepada komunitas B, ya, dia akan berubah 180 derajat. Semua yang ada di komunitas A mungkin dia akan buang gitu, akan dia sesatkan dan segala macam. Mengapa bisa ada yang seperti itu? Ya karena dia tidak mengkerangkakan pikirannya. Dia cuma ikut-ikutan saja. Dia cuma ikut-ikutan. Baik, kita baca ya. Minal asya allati yuhtaju ila tasawwuriha fi hadzal fan al-idraku wal ilmu wal jahlu wal zannu wasyakku wan nazar. Perkara-perkara atau di antara perkara-perkara yang perlu kita miliki tasawur, gambaran, pemahaman terhadapnya dalam cabang ilmu ini, dalam cabang ilmu usul fikih, atau dengan bahasa mudahnya, perkara-perkara yang perlu kita ketahui dalam ilmu usul fikih ya. Dan kalau kita beri judul tadi ya, maratibul idrak ya. Nah di sini yang pertama adalah idrak sendiri. Apa itu idrak? Maratibul idrak. Apa itu idrak? Kemudian yang kedua al-ilm, kemudian jahil, kemudian zon, kemudian syak, kemudian nazar. Ini beliau sebutkan begini ya. Nanti kalau ada hal yang perlu kita tambahkan. Walitaudihiha naqulu dan untuk menjelaskannya kita katakan inna idraka al-ma'ani imma an yakuna tasawuran au tasdiqan. Eh, bahwa penangkapan kita terhadap makna-makna, pemahaman kita terhadap makna-makna sesuatu itu bisa berupa tasawur, bisa berupa tasdiq. Apa itu tasawur, apa itu tasdiq nanti akan dijelaskan juga ya. Summa innal isnada at-tasdiqiyya ala khamsati anwa'. Kemudian penyandaran yang bersifat tasdiqi itu ada 5 macam, yaitu ilmun, wa jahlun, wa syakkun, wa zannun, wa waham. Ilm, jahal, syak, zon, dan waham. Ya. Nah karena itu kita akan bahas masing-masing istilah ini. Idrak, tasawur, tasdiq, ilm, jahal, syak, zon, dan waham. 8 ya. Betul ya, 8 ya. Ya, betul. Kita akan bahas 8 istilah ini ya. Apa saja makna dari masing-masing 8 istilah ini. Baik, kita lanjut ya. Wahada zikrun lima'aniha kal'ati. Ya, berikut um, kita sebutkan makna-maknanya ya sebagai berikutnya. Yang pertama al-idraku lughatan, al-wusulu
wastilahan wusulun nafsi ila tamamil ma'na min nisbatin au ghairiha au ghairin nisbah. Idrak secara bahasa adalah wusul sampai ya, sampai pada sesuatu. Wastilahan, sedangkan secara istilah wusulun nafs, sampainya diri kita, ya sampainya diri kita ila tamamil makna kepada makna sesuatu secara utuh, ya. Min nisbatin baik makna itu berupa penisbatan, ya. Um, si fulan berdiri itu penisbatan namanya. Ya. Fulan, kita paham fulan siapa, berdiri kita paham, kemudian kita sandarkan, kita nisbatkan fulan itu pada berdiri, itu nisbah. Au ghairiha, atau selain nisbah, dan itu untuk menunjukkan bahwa idrak itu terbagi dua, yaitu tasawur dan tasdik, ya. Tasawur dan tasdik. Tasawur itu yang tidak berupa penisbatan, sedangkan tasdik itu yang berupa penisbatan, ya. Berupa penisbatan. Baik. Ringkasnya, sederhananya, mudahnya, idrak itu apa? Pemahaman kita terhadap sesuatu, ya. Idrak itu pemahaman kita terhadap sesuatu. Wadih, jelas, jelas ya. Pemahaman kita terhadap sesuatu. Itu namanya idrak. Dan idrak kita itu tidak selalu benar ya. Makanya nanti ada tingkatan kan, ilm, zon, syak, waham, jahal gitu. Idrak kita tidak selalu benar. Pemahaman kita terhadap sesuatu itu tidak selalu benar, tapi bisa sampai pada kebenaran ya. Dan ini bertentangan dengan salah satu, ya boleh dikatakan salah satu aliran filsafat di masa Yunani, yaitu sofis, ya, sofisme, sufastaiyah. Kalangan yang mengatakan tidak ada kebenaran mutlak, semuanya relatif gitu. Dan pemikiran semacam itu yang sekarang sedang berkembang juga gitu. Ditambah dengan em, skeptisisme, ya. Skeptis terhadap segala sesuatu, meragukan semua hal. Itu Barat begitu, meragukan semua hal. Jadi bagi mereka kebenaran mutlak itu terhadap sesuatu itu tidak bisa ditemukan, gitu. Tidak bisa ditemukan. Artinya semuanya itu bersifat relatif dan senantiasa bisa berubah. Bayangkan kalau kerangka berpikirnya seperti ini, kalau seorang mengatakan bukti adanya Tuhan itu adalah ini itu dengan sangat bukti yang sangat kuat, yang seharusnya bagi akal yang sehat tidak akan bisa menolak. Tapi dengan nalar skeptisisme mereka, mereka kan katakan itu kan menurut Anda. Bagaimana kalau begini bagaimana? Jadi semuanya itu dipertanyakan. Memang mempertanyakan semua hal itu bagus kan, dalam arti itu sikap kritis. Ya, bahkan orang yang selalu nerimo saja itu malah sikap yang tidak benar sebenarnya. Dan sayangnya pola pendidikan kita kebanyakan kan begitu. Makanya itu kan yang dikritik oleh orang-orang alumni Barat kan. Pendidikan di Indonesia itu terlalu fokus pada menghafal. Dan saya setuju atas kritik itu bahwa banyak dari kita pendidikan kita itu memfokus menghafal. Meskipun ketika itu ramai dulu disampaikan oleh Nadim ya, Nadim Makarim, kan banyak ya orang-orang yang tahfiz Quran marah gitu ya. Karena mereka mungkin merasa diserang gitu. Padahal tidak, bukan masalah itu. Ya, masalah menghafal Qurannya tidak apa-apa. Menghafal Al-Quran bagus, menghafal hadis bagus, menghafal matan ilmu bagus. Ya. Menghafal syair-syair misalnya bagus. Tapi tidak boleh sebatas atau tidak cukup sebatas hafalan. Nah, sebenarnya mereka kritik itu begini. Pendidikan kita itu tidak mengajak orang untuk berpikir gitu. Tapi sekadar mengajak orang untuk mengumpulkan informasi. Dan informasi itu pun juga sifatnya dulu searah. Dari guru saja kan. Makanya kalau informasi yang berbeda dari guru itu dianggap salah. Dianggap salah gitu. Padahal belum tentu. Kalau di masa lalu mungkin sang guru bisa bisa begitu pede gitu mengatakan kamu salah gitu. Kalau sekarang kan orang tinggal googling. Kalau kata guru kamu salah, di googlingnya ternyata gurunya yang salah. Atau dia tanya AI gitu. Eh, nah kita tuh disuruh menghafal dulu itu. Makanya alumni-alumni pendidikan Orde Baru, saya salah satunya, itu Orde Baru ya. Kalau sempat ya. Kalau sempat mengalami Orde Baru ya. Saya alumni pendidikan Orde Baru.
itu memang banyak menghafal. Kita tuh dianggap pinter dulu ketika hafal nama menteri. Kalau sekarang semua orang hafal ya Bahlil gitu. Eh, tapi dulu itu kita hafal gitu. Harmoko, Menteri Penerangan, siapa itu hafal itu. Jadi pinter sekali. Untungnya dulu tidak menghafal nama presiden, ya. Karena presidennya memang tidak pernah berubah. Eh, jadi kita itu dijejali hafalan dan orang pinter tuh orang hafal. Dulu ada buku Rangkuman Pengetahuan Umum Lengkap gitu ya. Itu ya sifatnya hafalan gitu, dihafali. Tapi kita tidak bertanya ngapain saya menghafal nama menteri gitu, apa untungnya? Kita juga misalnya menghafal ya hari Kartini 21 April gitu kan. Betul ya? Hari kelahirannya Kartini kan 21 April. Tapi kita tidak bertanya gitu. Dan kita memang tidak diajak bertanya. Kita tidak diajak berpikir dan bertanya mengapa Kartini sebagai ikon perempuan Indonesia. Tidak pernah kita diajak berpikir. Kita cuma dijejali bahwa itu Kartini loh, sosok perempuan Indonesia. Nah, kan? Kita tidak berpikir kenapa, tapi kita disuruh menghafal. Jadi yang pinter itu yang tahu kapan hari Kartini, kapan hari lahir Kartini. Tapi kalau orang bertanya, kalau ada anak di masa itu bertanya, Bu, kenapa Kartini? Apa kira-kira jawaban ibunya? Kemungkinan dimarahi orang. Nah, jadi kan Barat tuh alumni-alumni Barat itu kan menolak nih. Pendidikan kita jangan begitu lagi gitu. Kita harus berpikir kritis dan sampai pada titik itu betul. Saya setuju. Pendidikan kita memang harus kritis. Usul fikih itu mengajarkan kritis. Makanya usul fikih kan bertanya dalil gitu kan, argumen, tidak sekadar terima. Sampai titik itu betul. Hanya saja sikap kritis orang-orang barat sebagian dari mereka itu sampai pada titik ekstrimnya yaitu skeptis pada segala hal. Jadi ketika kita berikan jawaban apa bukti Allah Rabbul Alamin itu wujud fil haqiqah, wujud dalam kenyataan, bukan sekadar khayalan manusia. Karena bagi mereka sosok Tuhan gitu, apapun namanya itu khayalan manusia. Pernah dengar ya? Dibuat oleh manusia. Nah, kita kemudian berikan argumentasi berbagai penalaran gitu ya, berbagai argumen tentang Tuhan itu benar ada. Yang kalau orang mau berpikir, orang akan menerima itu. Tapi ketika dalam tanda petik ya, ketika filsafatnya sudah bermasalah, mereka kemudian tetap pertanyakan. Itulah skeptisisme barat. Jadi semua hal itu mereka pertanyakan. Bahkan sesuatu yang jelas-jelas bisa diterima, yang jelas-jelas tidak ada keraguan sedikit pun gitu atas hal itu, mereka masih pertanyakan. Memang rumit ya. Makanya kalau bertemu dengan orang-orang seperti mereka ini, yang perlu dilakukan adalah membantah kerangka berpikirnya, bukan membantah pernyataannya, bukan membantah bantahannya, tapi kerangka berpikir yang membuat mereka memberikan bantahan itu yang perlu dihabisi. Karena kalau kerangka berpikirnya tidak diperbaiki, tidak diubah, maka akan seperti itu terus. Gitu. Maka akan seperti itu terus. Nah, ya di sini kita coba coba belajar gitu ya. Baik, dari idrak ya, pemahaman terhadap sesuatu. Kemudian idrak terbagi dua. Ada tasawur, ada tasdiq. Ada tasawur, ada tasdiq. At-tasawur idrakuz zawat al-mufradah. Ya. Pemahaman, pengetahuan terhadap satu hal. Itu sederhananya begitu ya. Terhadap satu entitas tertentu. Entitas itu terjemahan dari zat ya. Jadi kalau menyebut Allah, Allah itu entitas, ya, entitas, zat. Gitu. Kalau mengatakan Allah itu adalah orang, jadi salah kan nih? Allah bukan orang. Allah itu sosok, bukan sosok. Nanti pembahasan lagi tentang jisim, ya. Sosok gitu. Tapi entitas itu benar sudah karena zat, ya. Zat. Allah itu entitas dan zat itu bisa apapun ya, entitas ya. Jadi pengetahuan terhadap sesuatu gitu, terhadap satu entitas tertentu tanpa menyandarkannya atau menisbatkannya kepada yang lain. Ya. Kama arifati ma'nal jisim. Seperti pengetahuan kita terhadap makna jisim. Jisim itu fisik ya. Wal harokah bergerak. Wal hayawan. Apa itu hayawan?
Ya, hayawan makhluk hidup ya. Eh, dan indal manatiqah mereka punya definisinya sendiri ya, hayawan. Wal jamaat benda mati. Wal hadis hadis perkara baru yang sebelumnya tidak ada. Wal qadim perkara yang em, tidak memiliki awal. Wa ghairi dzalika dan lain sebagainya. Nah, tasawur terhadap sesuatu itu penting ya ikhwafillah hafizakumullah. Karena apa? Karena sebelum kita memberikan nisbah kepadanya, nafi maupun isbat, ya, pro ataupun kontra, setuju ataupun tidak, mengafirmasi atau menegasi, ya, menyetujui atau menolak, kita perlu tahu dulu apa yang sedang kita bahas. Ya. Misal, apakah Pancasila bertentangan dengan Islam? Nah, misal gitu kan. Nah, kita jangan berdebat dulu panjang lebar tentang itu sebelum kita memahami apa itu Pancasila. Gitu. Sebelum kita memahami apa itu Pancasila. Kita tidak bisa memperdebatkan satu ungkapan tadi ya, apakah setuju atau tidak, sebelum memahami apa yang sedang dibahas itu. Gitu. Apakah boleh taklid dalam agama? Ya. Nah, sebelum kita memperdebatkan itu, kita harus tahu dulu apa itu taklid. Jangan sampai berbusa-busa membahas ketika ditanya, taklid itu apa sih? Jadi bingung. Ketika sudah berdebat tadi tentang Pancasila bertentangan dengan Islam atau tidak, ketika ditanya Pancasila itu apa? Bingung. Nah, disinilah pentingnya ya, tasawur terhadap sesuatu. Tasawur terhadap sesuatu. Em, dalam satu ungkapan dikatakan al-hukmu ala syai' ya, far'un an tasawwurihi ya. Hukum atas sesuatu ya. Hukum atas sesuatu maksudnya hukum itu menilai ya. Menilai sesuatu itu cabang dari pengetahuan terhadap sesuatu itu. Artinya kita tidak bisa menetapkan benar atau salah pada sesuatu, setuju atau tidak pada sesuatu sebelum kita paham apa sesuatu itu. Apa sesuatu itu? Banyak dari kita eh, yang lewat gitu. Jadi memperdebatkan sesuatu yang sama sekali tidak difahami. Sama sekali tidak difahami. Mungkin mereka akan mengatakan, saya paham kok. Baik kalau Anda paham, coba jelaskan. Apa itu? Jangan-jangan kita sedang memperdebatkan sesuatu yang tidak sama nih. Jangan-jangan kita membahas sesuatu yang di pikiran kita masing-masing itu dua hal yang berbeda. Itu dua hal yang berbeda. Nah itu ya, tasawur. Jadi dan tasawur ini nanti perlu pada definisi ya. Pada definisi. Kita perlu ketahui apa sih jisim, apa sih harokah, apa sih hayawan, apa sih jamat, dan segala macamnya. Istilah-istilah yang beliau sebutkan ini memang istilah-istilah khas kalam ya. Khas ilmu kalam. Karena memang ya ini kan mukaddimah kalamiyah ya. Jadi khas pembahasan ilmu kalam. Dan saya selalu katakan, apakah Anda setuju atau tidak setuju terhadap apa yang disampaikan oleh para mutakallimin itu, ya Asy'ariyah kah, Maturidiyah kah, atau Mu'tazilah gitu. Anda setuju atau tidak? Tapi kalau Anda mau masuk ke dalam ruang itu, kalau Anda mau masuk ke dalam kamar pembahasan itu, Anda harus paham mustalahat mereka. Karena kalau Anda tidak paham, Anda membantah angin gitu ya. Anda memukul angin. Dan kemudian setelah memukul angin, Anda merasa paling jago sedunia. Padahal Anda tidak nyerang apapun gitu. Karena pemahaman sendiri Anda tidak tahu gitu. Ya gitu lah. Jadi perlu difahami ya. Kalau mau masuk, dan ini berlaku dalam semua hal ya. Kalau kita mau membahas sesuatu, kita harus mengerti dulu apa yang apa bidang yang sedang kita bahas itu gitu.
Sepak bola saja misalnya. Kalau antum tidak tahu bahwa megang bola dengan tangan itu tidak boleh, tidak bisa baik, tidak bisa bicara kan? Gimana mungkin gitu? Anda tidak tahu bahwa handball itu tidak boleh dalam sepak bola misalnya, ya akan kacau gitu. Mungkin ya Anda kan kenapa sih orang berebut bola gitu? Kenapa tidak ambil saja pakai tangan? Nah itu kan kekacauan gitu. Jadi kalau mau membahasnya harus ngerti peraturannya, ngerti segala macam. Nah apapun itu selalu begitu. Dalam tema apapun selalu begitu. Sayangnya banyak di antara kita yang memang ikut-ikutan gitu. Membahas sesuatu tapi ikut-ikutan. Sekadar ikut keramaian. Dan biasanya karena ya karena ini aja komunitas gitu ya. Perasaan berkomunitas itu kan kuat sekali ya. Perasaan berkomunitas syu'ur jama'i gitu. Itu dari satu sisi itu positif, tapi dari sisi lain negatif ya. Dari satu sisi ya membangun soliditas ya. Soliditas komunitas gitu. Jadi komunitas itu menjadi komunitas yang solid. Tapi juga di sisi yang lain membangun ta'assub, fanatisme. Sehingga selama itu bersinggungan dengan kelompoknya dia akan berada pada posisi kelompoknya meskipun dia tidak paham sebenarnya isu yang sedang dibahas itu apa gitu. Dan itu banyak ya, kelompok manapun biasanya begitu. Baik. Nah, kemudian yang kedua wat at-tasdiq wa isnadu amrin ila dzatin. Menyandarkan perkara pada satu zat bin nafyi wal isbat dengan menafikan atau menetapkan ya, dengan negatif ataupun positif, setuju atau tidak setuju. Kaqaulina al-jismu hadisun. Ya. Hadis ini kan amr ya, menyandarkan amr kepada zat dalam hal ini jisim gitu, bahwa jisim itu hadis. Wal jismu laisa biqadim dan jisim tidak qadim. Jisim tidak qadim. Jisim itu sesuatu yang memiliki fisik ya. Hadis itu berarti ada yang sebelumnya tidak ada. Sedangkan qadim itu ada tanpa didahului oleh ketiadaan. Memang konsep ini bukan perkara mudah ya untuk memahami qadim gitu. Antum pernah dengar kata azali ya? Sejak azal gitu. Pertanyaannya, azali itu kapan? Kapan azali? Kapan? Atau gini, ada konsep dan ini sebenarnya masih debatable juga ya, bahkan di kalangan teologis ya. Bahwa ada ya kan alam semesta ini, alam semesta itu apa? Matahari, bintang gitu kan segala macam. Itu afrodnya, afrod dari alam semesta. Tapi alam semesta secara keseluruhan, secara kuliah itu apa? Nah itu eh, perdebatan itu. Apa itu? Apakah itu ada gitu? Eh, nah tapi dalam konsep Asy'ariyah kan ada alam semesta itu sebagai satu keseluruhan ya. Alam semesta itu pernah tidak ada, pernah tidak ada. Pertanyaan saya, kapan? Kapan itu? Hah? Sudah? Sebelum diciptakan. Ya. Kapan? Memang rumit ya. Karena sebenarnya pertanyaan kapan itu sih sudah salah ya. Karena pertanyaan kapan itu kan pertanyaan terkait waktu ya. Jadi kan eh, mata itu kan waktu ya. Sedangkan ini sudah berada pada eh apa? Ini kalau pakai ini ya, kalau pakai Asy'ariyah ya. Pada
Saya itu saja menggunakan istilahnya ya. Pada sesuatu yang sudah di luar dimensi waktu. Karena bagi Asy'ariyah kan waktu itu diciptakan ya. Waktu itu diciptakan. Jadi sebelum sebelum ada waktu tidak ada waktu gitu. Sehingga kata sekarang, sebelum dan nanti itu kan waktu ya. Nah, itu pernah tidak ada gitu. Pusing ya. Itu pusing kalau kita pikirkan betul-betul itu pusing. Karena apa? Karena kerangka berpikir kita itu biasanya selalu terpengaruh dengan waktu. Kita juga selalu terpikir dengan ruang, kan ruang dan waktu. Nah, bahkan pembahasan tentang ruang dan waktu itu juga debatable gitu ya. Kalau bagi Asy'ariyah kan ruang dan waktu diciptakan. Itu hadis. Itu hadis. Sehingga ada ketika, nih agak susah menggunakannya, tidak ada ruang dan waktu. Tidak ada ruang dan waktu. Karena ruang dan waktu itu diciptakan oleh Allah. Kata mereka begitu. Ini kita tidak bicara rumah, kita tidak bicara planet itu kan ruangan, tapi itu kan afrod dari ruang. Ya. Maksudnya bagian atau contoh satuan dari ruang. Gitu. Tapi ruang sebagai sebuah konsep keseluruhan gitu. Nah itu bagi mereka itu diciptakan. Bagi mereka itu diciptakan. Jadi sebelum itu semua ada, sudah ada Allah. Itulah qadim. Gitu. Itulah qadim. Ini diperdebatkan. Diperdebatkan oleh falasifa, oleh mutakallimin, oleh banyak pihaknya. Diperdebatkan. Apakah alam itu qadim gitu ya? Atau bahkan apakah alam itu sesuatu yang hakiki atau tidak sebenarnya? Atau sebenarnya hanya sekadar sesuatu yang sifatnya i'tibari gitu. Apakah sesuatu yang benar-benar ada yang namanya alam itu apakah beneran ada atau sebenarnya dia sekadar eh, apa konsep di kepala kita gitu. Matahari jelas semua sepakat ada kan, bintang ada gitu karena dia sesuatu yang bisa dilihat. Tapi konsep alamnya secara keseluruhan itu apakah ada atau tidak? Nah itu. Baik, ini sekadar membantu tambah pusing aja ya. Bahwa perdebatan itu panjang sebenarnya. Eh, makanya untuk bisa masuk dalam sini kan harus ya harus mempelajari ya, berbagai ini ya apa ya konsep-konsep yang dibahas oleh falasifah oleh mutakallimin ini harus paham kalau tidak ya ngaco. Kalau kita tidak mengerti mustalahat mereka kemudian ikut-ikutan berbicara yang ngaco jadinya. Baik. Nah, di sini dikatakan oleh beliau al-jismu hadis wal jismu laisa biqadim. Al-jismu hadis itu isbat ya. Al-jismu laisa biqadim, jisim itu tidak qadim, itu nafi gitu. Baik, nah, itu contoh dari tasdik ya. Nah, sebelum kita masuk pada tasdik tadi al-jismu hadis, maka kita perlu tasawur dulu apa itu jisim, apa itu hadis, apa itu jisim, apa itu qadim. Nah, setelah dapat itu, setelah kita memiliki tasawur tentang itu, baru ketika kita sandarkan eh, hadis pada jisim atau qadim pada jisim, ya, baik nafi atau isbat tadi, baru kita bisa masuk ke situ. Jadi tasawur dulu, baru tasdik. Tasawur dulu, baru tasdik. Fatasawuru muqaddam wa tasdiqu mutaakhirun anhu. Nah, maka tasawur itu duluan, tasdik itu setelahnya. Tasdik itu setelahnya. Banyak dari kita yang memperdebatkan sesuatu sebelum memiliki tasawur terhadap apa yang diperdebatkan itu. Akhirnya terjadi kekeruhan. Terjadi kekeruhan. Kalaupun terlihat menang, itu sebenarnya sekadar menang kuat-kuatan suara. Bukan menang argumentasi. Dan banyak sekali orang awam yang tidak paham juga. Mana yang menang suara, mana yang menang argumentasi. Karena apa? Karena dia tidak paham argumentasi itu. Kita kadang melihat perdebatan ya, apapun itu ya. Kemudian terlihat penjelasan satu orang, satu pihak ini begitu meyakinkan penjelasannya. Wah, kita tepuk tangan. Apa yang kita tepuk tangani? Bukan karena hujahnya kuat, tapi karena penjelasannya meyakinkan, tampak meyakinkan. Ya kan? Jadi orang awam merasa "Oh, hebat sekali penjelasan.
eh, tokoh saya ini gitu. Susah. Makanya perdebatan saat ini yang sering terjadi saat ini sebenarnya eh, dimenangkan dalam tanda petik ya karena sebenarnya tidak menang ya. Tapi dimenangkan oleh ahli retorika. Kebanyakan dimenangkan oleh ahli retorika. Karena apa? Karena mereka mampu memenangkan hati massa. Mereka mampu memenangkan hati pendengar. Karena pendengar merasa atau penyimak ya, merasa penjelasannya bagus gitu. Sedangkan pemikir bisa jadi dia akan kesulitan berada pada forum semacam itu. Pemikir yang paham bagaimana berhujjah dia mungkin akan kesulitan karena dia tidak bisa mempengaruhi psikologis massa. Bahkan bisa jadi segala ucapannya itu penuh kehati-hatian, penuh keraguan-raguan. Begini begitu. Kenapa? Karena di kepala itu banyak kemungkinan-kemungkinan. Banyak ihtimalat. Kalau saya ajukan ini, bantahannya ini loh. Kalau saya ajukan ini, bantahannya ini. Di kepalanya sudah bermain duluan. Sehingga ketika dia mau bicara, ketika dia mau mengajukan argumentasi, dia sendiri yang sudah membantahnya. Orang seperti ini susah masuk ke dalam dunia perdebatan. Saat ini ya, perdebatan seperti saat ini. Karena dari sisi retorika nanti kelihatan dia seperti peragu. Padahal bisa jadi yang paham bagaimana membangun hujah adalah dia. Makanya saya termasuk orang yang agak agak meragu-ragukan terus kalau ada perdebatan di dunia maya atau apapun itu. Kebanyakan itu hanya monolog bergantian gitu. Bukan bukan perdebatan, tapi monolog bergantian. Jadi satu orang berbicara sesuai pemahamannya, satu orang lagi berbicara sesuai pemahamannya. Ya sudah. Kemudian saling adu dukungan. Saling adu dukungan. Ya, apakah ya boleh-boleh saja sih ya tidak ada yang melarang kan. Cuma apakah itu munazarah yang benar sesuai kaidah keilmuan yang seharusnya? Jawabannya tidak. Ya. Apakah dari forum seperti itu kita akan sampai al-wusul ilal haq? Jawabannya tidak juga. Bagaimana bisa sampai pada kebenaran sedangkan poin-poin yang sedang dibahas saja tidak diulas dengan benar gitu. Ya, ya itulah. Dan ya, biasanya yang menang di situ adalah ya orang-orang yang memang pandai retorika, pandai meyakinkan, pandai meyakinkan audiens gitu. Dan audiens akan selalu menilai bahwa yang pandai meyakinkan itu itulah yang benar. Ditambah lagi biasanya bahkan bahkan untuk menentukan siapa yang pandai meyakinkan pun itu juga ternyata terpengaruh oleh oleh fanatisme kelompok gitu. Jadi dua orang berdebat A dan B ya, tapi debatnya ya seperti tadi yang saya sampaikan ya, polanya ya begitulah gitu. Itu pun audiens terbelah gitu. Yang menang siapa? Kata yang pendukung A, yang menang A. Kata pendukung B, yang menang B gitu. Ya itu akhirnya mau jadi apa gitu ya? Ya tidak menghasilkan apa-apa. Tidak menghasilkan apa-apa. Ya kalau ditanya apakah boleh ya boleh-boleh saja. Cuma apakah itu sampai al-wusul ilal haq? Tidak. Bahkan sebelum bicara wusul ilal haq ya sampai pada kebenaran, bahkan membatasi apa yang sedang mau dibahas. Kemudian bagaimana membangun argumentasi masing-masing sehingga kita bisa bisa menerima kebenaran yang sama itu saja tidak diurai gitu, itu saja tidak dijelaskan. Bahkan dalam hal yang sangat sederhana sekalipun ya, ya tadi tasawur terhadap sesuatunya yang dibahas itu pun kita tidak sepakati. Apalagi dalam perdebatan di media sosial misalnya ya. Itu banyak berdebat panjang lebar, tapi poin utama yang diperdebatkan itu apa? Belum jelas. Komunisme bahaya. Pertanyaannya apa itu komunisme? Misalnya kan itu kan bahkan belum belum diperjelas gitu. Sampai-sampai ada yang bilang Jokowi komunis, ya kan aneh bin ajaib ini. Mengapa bisa muncul pernyataan begitu? Ya karena dia tidak paham apa itu komunisme dan tidak tahu siapa itu Jokowi. Nah, ya itulah gitu. Tapi perdebatan. Eh, baik, ini dulu mungkin sisanya pekan depan insya Allah kita bahas al-ilm, al-jahal, asyak, az-zan dan waham. Sampai di sini ada yang mau ditanggapi? Sudah mulai menghilangkan kantuk? Ada tanggapan? Ada? Tidak ada. Ada? Tidak ada. Yang online tidak ada juga. Kalau tidak ada kita cukupkan ya.
Mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga bermanfaat. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan ini ilm dan seterusnya sampai waham. Setelah itu pekan depannya lagi kita kembali ke pembahasan fikih ya. Kita selalu bergantian ya. Baik itu saja, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Hadan Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.